Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Edgar Bayu Revansyah. Saya adalah peserta Latsar eh, CPNS Kabupaten Kota Baru tahun 2025. Saya berasal dari instansi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan formasi peneliti ahli pertama. Saya sendiri dalam Latsar ini berada pada angkatan ketiga, kelompok 3 dengan nomor urut absen yaitu adalah 21. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi jabatan, di mana di sini jabatan saya adalah peneliti ahli pertama di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Untuk yang pertama, membuka presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi peneliti ahli pertama, di mana tugas dan fungsi peneliti ahli pertama ini diatur oleh Peraturan BRIN atau Perbrin nomor 3 tahun 2025. Ini adalah peraturan yang terbaru, di mana di dalam lampirannya juga telah dituliskan terkait dengan tugas, fungsi, beserta output yang diharapkan dari seorang peneliti, baik itu peneliti ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Untuk ahli pertama sendiri, tugas yang diberikan adalah melaksanakan penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan invensi dan inovasi tingkat kompleksitasnya sederhana. Jadi yang membedakan nanti antara peneliti ahli pertama dengan yang lainnya adalah di tingkat kompleksitasnya, di mana kalau ahli pertama ini kompleksitasnya sederhana. Dan output yang diharapkan dari seorang peneliti adalah bisa menjadi kontributor dan juga bahkan penulis, ya baik itu kontributor utama ataupun kontributor pendukung, yaitu dalam karya tulis ilmiah di artikel yang nanti outputnya adalah bisa jadi jurnal ilmiah terindeks global, baik itu di nasional maupun internasional, naskah-naskah kebijakan akademis, kemudian peraturan perundang-undangan, dan kekayaan intelektual lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum. Nah, untuk outputnya sendiri, untuk peneliti ahli pertama itu terdapat dua publikasi yang berbentuk jurnal ilmiah setiap tahunnya yang bisa diikutkan di dalam HKM atau penilaian dari seorang peneliti ahli pertama. Berikutnya, dari tugas dan fungsi tersebut, saya menurunkan kepada 5 isu pilihan yang berkaitan dengan aktualisasi kinerja saya sebagai peneliti. Yang pertama yaitu adalah optimalisasi penyimpanan hasil kajian dalam sebuah platform digital. Yang kedua, penguatan kolaborasi riset antara kementerian, akademisi, dan pemerintah daerah. Yang ketiga, penguatan fokus riset kepada isu strategis daerah, seperti pengaruh utama gender, itu dalam kurung PUJ, Kabupaten Kota Sehat atau dalam kurung KKS, dan Kabupaten Layak Anak atau KLA. Yang keempat, penguatan tata kelola penelitian berbasis bukti. Dan yang kelima, peningkatan kualitas data penelitian yang dilakukan dalam berbagai dokumen rencana daerah. Jadi, kelima isu ini adalah 5 isu yang berkaitan dengan posisi saya sebagai peneliti, dan setelah ini saya akan memberikan analisis APKL-nya. Ya, jadi dari analisis APKL, yaitu adalah aktor permasalahan kebutuhan dan layanan, didapatkan isu nomor 3, yaitu adalah penguatan fokus riset kepada isu-isu strategis daerah seperti PUG, KKS, dan KLA. Ini menjadi suatu yang paling urgent atau paling dibutuhkan dibandingkan keempat isu yang lainnya. Di mana bukan berarti keempat isu yang lain tidak penting, namun isu yang nomor 3 ini adalah isu yang paling penting untuk saat ini. Sedikit menjelaskan untuk terkait dengan isu nomor 3, dan ini adalah 3 isu yang paling atas atau 3 isu teratas, yaitu adalah penguatan fokus riset kepada isu strategis daerah, kemudian penguatan tata kelola penelitian, dan optimalisasi penyimpanan hasil kajian. Saya akan menjelaskan pada bagian pertama saja, yaitu adalah penguatan fokus riset pada isu strategis daerah. Core yang perlu kita libatkan dalam hal ini adalah Baprida, Dinas P3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, peneliti yang berarti di sini adalah berkaitan dengan Baprida, dan perguruan tinggi serta LSM-LSM terkait. Kemudian permasalahan utamanya yaitu adalah minimnya penelitian berbasis lokal pada isu-isu strategis.
Artinya memang pada isu-isu strategis ini, kenapa dia menjadi yang paling urgent? Karena memang untuk saat ini penelitian-penelitian yang berbasis untuk isu-isu strategis ini belum terlalu digalakkan. Kemudian kebutuhannya yaitu adalah fokus riset yang lebih terarah pada isu prioritas daerah, yaitu adalah isu PUJ, KKS, dan KLA, dan layanan intervensi yang diperlukan adalah fasilitas-fasilitas riset, seperti forum tematik, koordinasi lintas sektor, kemudian dokumen-dokumen pendukung, dan lain sebagainya. Dari tiga isu tadi, saya juga membuat analisis USG atau urgensi, seriousness, and growth, sehingga saya mendapatkan satu isu final atau satu isu akhir, yaitu adalah isu di nomor satu. Dari tiga isu yang terpilih tadi, yaitu adalah penguatan fokus riset, penguatan tata kelola penelitian, dan optimalisasi penyimpanan hasil kajian, yang saya rasa paling urgent atau paling menjadi prioritas adalah isu di nomor satu, yaitu penguatan fokus riset pada isu strategis daerah, di mana di sini memiliki skor urgensi 5, seriousness 5, dan growth 5 dibandingkan dengan dua isu yang lainnya. Ini adalah slide terkait dengan penjelasan mengenai ketiga isu yang terpilih dalam analisis USG, dan di sini isu yang terpilih menjadi prioritas adalah penguatan fokus riset pada isu strategis daerah, di mana di sini kenapa diberikan skor urgensi 5, seriousness 5, dan growth 5, bisa dilihat bahwa urgensinya yaitu adalah merespon langsung agenda pembangunan daerah dan target nasional, di mana di Kabupaten Kota Baru sangat urgent sekali untuk memahami isu-isu vital seperti PUG dan KLA. Seriousness 5, karena jika diabaikan, ini akan berdampak pada rendahnya capaian indikator daerah, di mana kita tahu juga dari beberapa isu strategis tersebut, itu ada juga yang berkorelasi dengan isu strategis provinsi maupun isu strategis nasional. Sehingga jika ini dibiarkan atau tidak ditindaklanjuti, ini sama saja mengabaikan isu prioritas di provinsi maupun di nasional. Dan growth-nya 5, yaitu adalah kompleksitas isu ini akan terus meningkat seiring dinamika sosial, regulasi pusat, dan tuntutan keberlanjutan pembangunan. Artinya, dari growth-nya ini kita bisa memprediksi bahwa PUG, KKS, dan KLA ini adalah sebuah isu yang akan terus berkembang seiring waktu, sehingga dia tidak bisa diabaikan apabila kita ingin melakukan riset. Sedini mungkin itu lebih bagus. Yang ketiga, itu adalah analisis Fishbone dari isu terpilih, yaitu adalah isu terkait dengan penguatan riset kepada fokus isu strategis daerah. Di sini ada 6 poin, yaitu adalah manusia, di mana dalam analisis Fishbone ini, manusia ini yang bisa kita bedah adalah masih terbatasnya jumlah peneliti atau ASN yang benar-benar memahami metode riset, kebijakan, atau indikator dari isu-isu strategis seperti PUG dan KLA. Kemudian tidak ada pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas riset strategis daerah ya, untuk terutama di isu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah metode ya. Metodenya belum ada pedoman atau roadmap tematik terstandar tentang isu-isu strategis. Sehingga ini memang masih perlu ada sebuah peningkatan dari metode. Kemudian regulasinya yaitu adalah belum ada pembaruan dokumen daerah yang mewajibkan riset fokus kepada isu strategis. Dan kemudian sarana yang bisa kita bedah di sini adalah tidak ada platform digital bersama untuk menyimpan, berbagi, atau mengakses hasil riset, dan juga adanya kesulitan menghasil hasil riset sebelumnya. Jadi apabila sudah ada seperti dokumen atau file-file penting yang berkaitan dengan isu strategis, ini sulit sekali untuk diakses. Kemudian untuk dikolaborasi, belum adanya forum tematik riset antara Pemda, akademisi, dan masyarakat sipil, dan juga perencanaan isu strategis ini masih bersifat sektoral, artinya masih berada pada SKPD masing-masing, sehingga belum optimal karena belum dijadikan kolaborasi satu pintu. Kemudian untuk datanya, fokus riset belum diarahkan langsung pada indikator capaian PUG, KKS, dan KLA, jadi memang pada datanya ini masih belum ada di beberapa isu penting, sehingga dari analisis Fishbone yang dilakukan ini, terdapat satu output yang diharapkan dari isu, yaitu adalah tersusunnya dokumen daerah yang diperbarui dan terintegrasi dengan fokus pada isu strategis pembangunan, khususnya pengaruh utama gender, kabupaten kota layak sehat, dan kabupaten layak anak, sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan lokal. Artinya output yang diharapkan nantinya adalah
terciptanya sebuah dokumen, entah itu adalah dokumen RAD, Rencana Aksi Daerah, dokumen RPJMD yang memuat isu-isu strategis, atau dokumen-dokumen lain yang memang relevan dengan isu-isu strategis dan dokumen tersebut bisa dijadikan dasar dari pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kota Baru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.